Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nanda Bakti Sayoga, NIM 18045020 dari Prodi Pendidikan Geografi 2018. Video presentasi ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Geografi Regional Dunia yang diampu oleh Ibu DRA Rahmaneli MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai benua-benua yang ada di dunia. Di bumi ini ada 7 benua. Yang pertama, benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia, dengan luas wilayahnya sekitar 44.579.000 km persegi, atau dengan persentase sekitar 29,5% dari total luas keseluruhan wilayah permukaan bumi, dengan populasi penduduk sekitar lebih kurang 4,47 miliar jiwa. Benua yang kedua yaitu benua Afrika, dengan luas wilayahnya sekitar 30.370.000 km persegi, dengan persentase sekitar 20,4% dari total keseluruhan wilayah permukaan bumi, dengan populasi penduduk lebih kurang 1,23 miliar jiwa. Benua yang ketiga yaitu benua Amerika Utara, dengan luas wilayahnya sekitar 44.579.000 km persegi, atau sekitar 29,5% dari total keseluruhan wilayah permukaan bumi, dengan populasi penduduknya lebih kurang 4,47 miliar jiwa. Benua yang keempat yaitu benua Amerika Selatan, dengan luas wilayah sekitar 17.840.000 km persegi, atau sekitar 12% dari total keseluruhan wilayah permukaan bumi, dengan populasi penduduk sekitar 420 juta jiwa. Benua yang kelima yaitu benua Antartika, dengan luas wilayahnya sekitar 14 juta km persegi, atau sekitar 12% dari total persentase luas permukaan bumi, dengan populasi penduduk lebih kurang 1.000 jiwa. Benua yang keenam yaitu benua Eropa, dengan luas wilayahnya sekitar 10.180.000 km persegi, atau sekitar 6,8% dari total keseluruhan luas wilayah permukaan bumi, dengan populasi penduduk sekitar 741 juta jiwa. Benua yang terakhir yaitu benua Australia, dengan luas wilayah 8.600.000 km persegi, atau sekitar 5,9% dari total keseluruhan wilayah permukaan bumi. Populasi penduduknya lebih kurang 40 juta jiwa. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai samudra yang ada di dunia. Yang pertama yaitu Samudra Pasifik atau Pacific Ocean. Samudra Pasifik memisahkan benua Asia dengan Oseania dan benua Amerika. Luasnya sekitar 168.723.000 km persegi. Samudra yang kedua yaitu Samudra Atlantik atau Atlantic Ocean. Samudra ini memisahkan benua Amerika dengan benua Eropa dan Afrika, dengan luas wilayahnya sekitar 85.133.000 km persegi. Samudra yang ketiga yaitu Samudra Hindia atau Indian Ocean. Samudra ini memisahkan benua Afrika dan Australia, dengan luas wilayahnya 70.560.000 km persegi. Samudra yang keempat yaitu Samudra Antartika atau Antarctic Ocean. Samudra ini berada di sekitar Antartika, yaitu bagian selatan dari permukaan bumi, dengan luas wilayahnya 21.960.000 km persegi. Samudra yang kelima yaitu Samudra Arktik atau Arctic Ocean. Samudra ini berada di bagian utara Eropa dan Asia atau Eurasia dan Amerika Utara, dengan luas wilayahnya 15.558.000 km persegi. Baiklah, langsung ke pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai region yang dibahas di dalam geografi regional dunia. Untuk benua Asia, ada beberapa region, yaitu region Asia Tenggara, region Asia Timur, region Asia Selatan, region Asia Barat,
benua Eropa ada beberapa region yang dipelajari, yaitu region Eropa Barat, region Eropa Utara, region Eropa Selatan, region Eropa Timur. Untuk benua Amerika ada beberapa region, yaitu region Amerika Utara, region Amerika Tengah, dan region Amerika Selatan. Selanjutnya yaitu region Oseania, region Afrika Utara, dan region Afrika Selatan. Pembahasan berikutnya mengenai lempeng besar di dunia. Yang pertama yaitu lempeng Pasifik atau Pacific Plate. Lempeng Pasifik merupakan lempeng samudra yang meliputi seluruh Samudra Pasifik. Yang kedua ada lempeng Eurasia atau Eurasian Plate. Di sini, lempeng Eurasia ini merupakan lempeng benua yang meliputi Asia dan Eropa. Yang ketiga ada lempeng Indo-Australia atau Indo-Australian Plate. Merupakan lempeng benua yang meliputi Australia yang tergabung dengan India antara 50-55 juta tahun yang lalu. Yang selanjutnya lempeng Afrika atau African Plate. Lempeng ini merupakan lempeng benua yang meliputi seluruh wilayah Afrika. Selanjutnya ada lempeng Amerika Utara, yaitu lempeng benua yang meliputi Amerika Utara dan Siberia Timur Laut. Ada lempeng Amerika Selatan, yaitu lempeng benua yang meliputi wilayah Amerika Selatan. Lempeng yang terakhir itu lempeng Antartika atau Antarctic Plate. Itu merupakan lempeng benua yang meliputi seluruh wilayah Antartika. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai negara-negara di Asia Tenggara serta batas-batas wilayahnya. Yang pertama yaitu negara Indonesia dengan batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Untuk sebelah selatan dan barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Negara yang kedua, Malaysia, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Thailand, Laut Cina Selatan, dan Brunei Darussalam. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Filipina. Sebelah selatan berbatasan dengan Singapura dan Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Indonesia. Negara yang ketiga yaitu Singapura, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Indonesia, serta sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Negara yang keempat yaitu Thailand, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. Negara yang kelima yaitu Filipina, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Taiwan, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Sulawesi dan Laut Sulu, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Negara yang keenam yaitu Brunei Darussalam, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Negara yang ketujuh yaitu Vietnam, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Negara yang kedelapan yaitu Myanmar, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Cina dan India, sebelah timur berbatasan dengan Cina, Laos, dan Thailand, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Benggala, dan sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh. Negara yang ke-9 yaitu Kamboja, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Negara yang ke-10 yaitu Laos, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja dan Thailand, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Kamboja. Negara yang ke-11 yaitu negara Timor Leste, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Selat Ambon dan Selat Wetar,
sebelah timur berbatasan dengan Laut Arafuru, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor, dan sebelah barat berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur. Baiklah, pembahasan yang ketiga mengenai ibu kota dari masing-masing region yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Yang kedua Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Yang ketiga Singapura, ibu kotanya Singapore. Yang keempat Thailand, ibu kotanya Bangkok. Yang kelima Filipina, ibu kotanya Manila. Yang keenam Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Yang ketujuh Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Yang kedelapan Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. Yang kesembilan Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Yang ke-10 Laos, ibu kotanya Vientiane. Dan yang ke-11 Timor Leste, ibu kotanya Dili. Baiklah, pembahasan berikutnya mengenai 5 sungai penting yang ada di Eropa. Yang pertama, Sungai Volga, yang berada di negara Rusia. Yang kedua ada Sungai Donau, yang melewati Austria, Bulgaria, Kroasia, Jerman, Moldova, Hungaria, Slovakia, Rumania, Ukraina, dan Serbia. Yang ketiga ada Sungai Ural, yaitu berada di Rusia dan Kazakhstan. Yang berikutnya Sungai Dnieper, yang berada di Rusia. Dan yang terakhir ada Sungai Rhine, yang berada di Swiss dan Jerman. Pembahasan berikutnya mengenai 5 landmark yang ada di Amerika Selatan. Yang pertama ada Christ the Redeemer yang berada di Brazil. Yang kedua ada Machu Picchu yang berlokasi di Peru. Yang ketiga ada Cano Cristales River yang berada di Kolombia. Yang selanjutnya ada Angel Falls yang berada di Venezuela. Yang kelima ada Patung Moai, yaitu berada di Pulau Paskah dan masih termasuk bagian dari negara Chili. Pembahasan berikutnya mengenai 5 area pertambangan di Amerika Utara. Yang pertama, Crater of Diamond State Park yang berlokasi di Amerika Serikat. Yang kedua ada Tambang Canyon Bingham yang berlokasi masih di Amerika Serikat. Yang ketiga United Verde Mine yang berada di Amerika Serikat. Yang keempat ada Hickley Valley Copper Mine yang berada di Kanada. Dan yang kelima ada New Afton Mine yang berada di Kanada. Bahasan berikutnya yaitu mengenai 3 gurun yang ada di Australia. Yang pertama, Gurun Pasir Besar. Yang kedua, Gurun Victoria Besar. Yang ketiga, Gurun Gibson. Pembahasan berikutnya mengenai 5 laut penghubung utama di dunia. Yang pertama, Laut Tengah atau Laut Mediterania yang berada di benua Eropa. Yang kedua ada Laut Utara, yaitu berada di antara Inggris dan Norwegia. Yang ketiga Laut Baltik, masih di Eropa. Yang keempat Laut Bering, yaitu laut yang menghubungkan Rusia dan Alaska. Yang kelima ada Laut Cina Selatan yang berada di Asia. Serta laut ini termasuk ke dalam jalur perdagangan internasional. Pembahasan berikutnya atau yang terakhir yaitu mengenai gunung dan pegunungan yang ada di masing-masing region. Yang pertama di region Afrika Utara ada Gunung Jebel Toubkal, lokasinya di Maroko. Yang kedua ada Pegunungan Atlas. Yang ketiga ada Gunung Jebel Echambi yang berada di Tunisia. Yang keempat ada Gunung Mount Chainoa yang berada di Aljazair. Dan yang kelima ada Gunung Sinai yang berada di Mesir. Dan yang keenam ada Pegunungan Nuba yang berada di Sudan. Berikutnya, gunung dan pegunungan yang ada di region Australia dan Selandia Baru. Yang pertama Gunung Kosciuszko yang berada di Australia. Yang kedua ada Gunung Mawson yang berada di Tasmania. Yang ketiga ada Gunung Cook yang berada di Selandia Baru. Yang ketiga ada Pegunungan Australian Alps yang berada di Australia. Yang kelima ada Brindabella Range juga berada di Australia. Yang berikutnya, gunung dan pegunungan yang ada di region Eropa Selatan. Yang pertama ada Gunung Teide
yang berada di Spanyol. Yang kedua ada pegunungan Alpen. Yang ketiga ada Gunung Olympus yang berada di Yunani. Yang keempat ada Gunung Monte Perdido yang berada di Spanyol. Berikutnya gunung dan pegunungan yang ada di region Amerika Utara. Yang pertama pegunungan Rocky yang berada di Amerika Serikat. Yang kedua pegunungan Cascadering yang berada di Amerika Serikat juga. Yang ketiga ada pegunungan Appalachia yang berada di Amerika Serikat. Yang keempat ada Gunung Ebert yang berada di Amerika Serikat. Yang kelima ada Gunung Mitchell yang berada di Amerika Serikat. Yang berikutnya gunung dan pegunungan yang ada di region Amerika Selatan. Pertama ada Gunung Pisces yang berada di Argentina. Yang kedua ada Gunung Aconcagua yang berada di Argentina. Yang ketiga ada Pegunungan Andes. Dan yang keempat ada Venezuelan Coastal Range yang berada di Venezuela. Baiklah, sekianlah video presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.